Wabah pneumonia misterius tengah menggemparkan Tiongkok dan membuat negara-negara di Asia waspada. Virus apakah yang telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan telah menginfeksi lebih dari 200 orang? Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Indonesia masih berada di posisi ke-9 Asia dalam total jumlah kasus positif COVID-19 sesuai data pukul 14.00 siang ini. Di ASEAN sendiri, Indonesia berada di posisi pertama dalam total angka kasus positif terbanyak di Asia Tenggara. Rekan-rekan, bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Tahun 2019, dunia tengah digemparkan oleh wabah virus yang disebut COVID-19. COVID-19 merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti MERS dan SARS. Penyakit yang dikenal dengan COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, China. Karena penularan COVID-19 yang sangat cepat, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Resiko penyebaran dan penularan COVID-19 masih menjadi ancaman di era new normal. Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 masih tergolong tinggi hingga muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan mulai dari sekarang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya untuk pencegahan virus COVID-19? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata, apalagi tangan kita dalam keadaan kotor. Karena tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Kedua, lakukan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku atau tisu. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan, berdasarkan anjuran WHO selama 20 detik. Menggunakan sabun dan air mengalir. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, basahi tangan dengan air dan sabun, lalu gosok telapak tangan. Yang kedua, lalu sela-sela jari. Yang ketiga, punggung tangan. Yang keempat, dengan posisi mengunci. Yang kelima, dan menjempol tangan bergantian. Yang keenam, ujung kuku. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan alternatif lain dengan menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60% sampai 100%. Yang keempat, selalu memakai masker saat keluar rumah. Ada 3 jenis masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Yang pertama yaitu masker N95 hanya untuk petugas medis, masker bedah, dan masker kain. Untuk penggunaan masker kain, jangan lebih dari 3 jam. Jika sudah melebihi 3 jam, segera ganti dengan masker yang baru. Dan jangan memakai masker buff atau scuba, karena masker tersebut tidak memenuhi persyaratan. Kelima, menjaga jarak atau social distance, minimal 1-2 meter. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya adalah waspada di tempat umum dan saat menyentuh barang, karena partikel virus bisa menempel dan menular melalui benda seperti pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan pegangan kereta. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan juga minum suplemen atau vitamin. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19. Yuk kita mulai dari saya, maka akan melindungi kamu, kita, dan semuanya.